Nah, yang pertama ini, bagaimana Bapak melihat suasana belajar di SD Al-Rahmah saat ini? Nah, alhamdulillahirobbilalamin, mohon izin menjawab ya Mbak, terkait dengan gambaran suasana belajar di SD Al-Rahmah, kita itu menggunakan sistem ramah anak, kayak gitu. Sehingga kita mengedepankan yaitu yang namanya adab atau sopan santun yang ada di kita, yaitu tingkah laku. Kayak gitu. Itu kita jadikan poin utama dulu. Setelah mereka mengenal adab, sopan santun, baru kita masuk ke dalam hal kognitif ataupun keterampilan untuk pembelajarannya. Kemudian, apa yang dilakukan sama sekolah agar suasana sekolah ini jelas aman dan menyenangkan bagi anak? Ya, yang kita lakukan adalah sosialisasi terkait dengan tata tertib sekolah. Karena tata tertib sekolah kalau sudah dijalankan dengan baik, insya Allah di situ tidak ada kesenjangan ataupun tidak ada problem. Jadi karena semua sudah berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Dan tentunya kita juga melakukan kolaborasi antara orang tua, sekolah dan juga guru terkait dengan kegiatan murid selama 24 jam. Terus untuk menurut Bapak ini seberapa besar sebenarnya pengaruh lingkungan sekolah terhadap semangat belajar siswa? Ya, terhadap semangat belajar siswa lingkungan sekolah itu pengaruhnya adalah dia itu apa ya? Sangat besar sekali ya. Mereka itu kan kalau sudah merasa nyaman, mereka itu bisa mengeksplorasi semua bakat dan minatnya dia mengeluarkan, dan dia juga itu bisa merasa betah di sekolah karena kita melihat kegiatan kita yang ada di sekolah walaupun kita bukan full day ya, kita semi full day gitu. Itu mereka rata-rata anak kalau ada kegiatan ekskul di sore hari mereka itu sangat antusias dalam mengikuti sampai jam 5 sore itu kadang baru pulang kayak gitu. Nah, itu mereka kita bikin nyaman lah di sekolah, kita bikin suasana yang nyaman dan kita juga peka terhadap kebutuhan anak-anak. Nah, selanjutnya mungkin ketika bicara soal kedisiplinan, seperti apa bentuk kebiasaan atau aturan yang diterapkan di sini? Ya, terkait dengan pembiasaan atau aturan yang diterapkan untuk kedisiplinan yang ada di sini itu kita lakukan biasanya yaitu melalui satu sosialisasi di awal tahun, dua kita lakukan komunikasi dengan orang tua, yang ketiga kita lakukan pembinaan. Pembinaan ini adalah terkait dengan aturan-aturan yang ada di sekolah. Itu bahkan jarang kita juga mengundang dari luar. Satu contoh tentang penanggulangan bencana, kita mengundang dari BPBD Kota Batu, kita terkait dengan P3K, kita mengundang dokter dari klinik klinik kita untuk memberikan ilmunya terkait dengan hal itu. Dari aturan atau kebiasaan yang sudah dilakukan, apakah sekolah ini memiliki sistem penghargaan dan konsekuensi tertentu? Ada untuk murid itu biasanya kita setiap 1 tahun sekali itu menominasikan murid teladan. Nah, murid teladan itu kita lihat satu dari keizinannya dia, dari kedatangan dia, dari keaktifan dia mengikuti kegiatan yang di sekolah. Yang keempat yaitu terkait dengan keramahan dia terhadap teman-temannya, sikap sosialnya, adabnya, membantunya dan lain-lain. Jadi itu kita berikan reward kepada mereka. Termasuk kepada guru, kita ada rapat bulanan yaitu terkait dengan kinerja bulanan mereka. Bagi mereka yang memiliki nilai tertinggi atau nilai sempurna 100 dalam 1 bulan itu tidak pernah izin, tidak pernah datang terlambat, kita berikan reward berupa sembako. Kemudian kalau untuk konsekuensi atau hukuman itu? Ya, hukumannya kita berikan punishment, yaitu kita panggil satu yang pasti nilainya dia yang kurang dari standarisasi penilaian kinerja SDM kita ya sebagai manusia itu minimal 90. Kalau kurang dari itu dalam 1 bulan dia mendapatkan itu kita panggil, kita berikan punishment yaitu 1 peringatan, 2 itu pemotongan gaji kalau dia sampai melakukannya berulang itu. Terus yang keempat, kalau dia masih tetap mempunyai nilai standarisasi penilaian bulanannya yang kurang dari 90, rata-ratanya sampai 12 bulan mulai tahun ajaran baru yaitu Juli sampai Juni, maka itu bisa kita lakukan pemutusan hubungan kerja gitu. Dalam menegakkan aturan itu, bagaimana cara sekolah ini bekerjasama supaya tetap tegas tapi tidak membuat siswa itu takut? Ya, itu kita melibatkan siswa dalam membuat aturan atau membuat kedisiplinan yang ada di sekolah. Salah satunya tadi di awal tahun yaitu kontrak belajar, terus pada saat ada kejadian sesuatu kayak itu kita sampaikan kepada murid, dan murid itu kita ajak berpikir terutama yang kelas atas ya, kelas 5 6 kayak itu punishment atau hukuman apa yang sesuai menurut kalian sendiri. Jadi kita tawarkan punishment itu, bukan kita yang menghakimi sendiri kayak itu bervariasi, dan suara yang terbanyak itu yang kita pakai, dan tentu saja itu kita sampaikan kepada wali murid. Jadi setuju nggak ini usulan dari anak jenengan sendiri yang menyampaikan pinginnya seperti ini punishmentnya, jika ada yang melakukan pelanggaran seperti ini seperti itu. Kemudian untuk aspek pendidikan anak ini, bagaimana sekolah memastikan kegiatan belajar ini sesuai dengan usia dan kemampuan mereka? Ya, kita lakukan melalui bakat minat ya. Kita bakat minat bekerjasama dengan TK, insya Allah kita punya bimbingan konseling dan juga kemampuan kognitif murid itu kan berbeda-beda. Sehingga kita juga memadai mereka dengan media pembelajaran yang ada. Kayak gitu. Sehingga kita media pembelajaran terkadang tidak hanya bergantung pada satu media. Kayak gitu. Mungkin mayoritas bisa menggunakan media pembelajaran yang standar, tapi yang mereka merasa kekurangan atau low itu kita berikan media pembelajaran yang lebih mudah untuk mereka pahami. Ini dalam hal hubungan emosional, ini bagaimana sekolah mendorong guru dan membangun hubungan positif dengan siswa? Ya, hubungan positifnya dengan siswa secara emosional kita itu biasanya yaitu satu melakukan sosialisasi atau kita itu merasa menjadi teman bagi mereka, karena ada kalanya kita itu walaupun sebagai seorang guru ada beberapa anak yang itu perlu memang kita itu menjadikan mereka itu sebagai teman sehingga mereka itu supaya nyaman curhat kepada kita terkait dengan problema yang ada di diri mereka, karena kadang mereka kalau secara formal untuk menyampaikan kepada kita orang tua yang ada di sekolah ya guru itu mereka punya rasa takut, yang itu pada waktu kita friendly sama mereka kayak itu, nah itu biasanya mereka lebih terbuka gitu. Mengenai pendidikan tadi, maaf sekolah bagaimana sekolah membantu guru memahami pendidikan dan pendidikan atas siswa? Ya. Sekolah membantu kemampuan berpikir antar siswa itu yaitu satu melakukan observasi biasanya. Karena guru setiap mengajar, kita itu punya tim kurikulum yang sudah kita pakai, kita lakukan pendampingan saat pembelajaran dan kita lakukan observasi di situ. Sehingga pada saat observasi itu apa yang kita temukan kita berikan catatan pada guru itu. Pada waktu beliau mengajar lagi untuk teman berikutnya saat masuk kelas beliau mempunyai catatan. Oh ternyata pembelajaran saya yang kemarin saat saya masuk mengajar itu ada yang kurang. Jadi seperti ini dan itu dinilai oleh teman sejawat atau guru senior gitu. Kembali ke hubungan emosional tadi, apakah ada kegiatan khusus yang memperkuat diri anak-anak dan bagaimana kerja sekolah ini terhadap kesejahteraan mental bagaimana menurut siswa? Ya, kita ada kegiatan yang namanya life skill ya untuk kelas bawah 1 sampai 3 itu ada student day itu setiap hari Sabtu pagi. Itu kita untuk menjalin kedekatan emosional dengan anak-anak, kita itu bermain bersama mereka, kita melakukan memasak bersama mereka atau melakukan kegiatan-kegiatan yang membuat mereka itu nyaman. Kayak gitu, atau kita melihat kebutuhan mereka itu apa. Contoh mereka tertarik pada waktu itu kemarin sempat marah itu umumnya buat telur dadar gulung kayak gitu, atau telur gulung. Nah, kita wadai, kita membuat kegiatan seperti itu untuk life skillnya. Terus ada juga yang tertarik ingin berkuda gitu. Nah, kita datangkan kuda gitu, kita bekerja sama dengan Ramah Putri Group yang punya 7 kuda yang di tingkat SMP atau SMA itu. Nah, kita main kuda bersama mereka untuk naik kuda secara bergantian. Seperti itu yang kita lakukan dari sekolah, jadi sekolah itu sangat mendukung sekali gitu karena kenyamanan anak itu yang kita utamakan. Untuk kelas 1 sampai kelas 3? Ya, untuk kelas 4 sampai 6 itu biasanya kita lakukan yaitu ada kegiatan pandu hidayatullah atau fun camp ya, pramuka kalau di sekolah untuk pramukaan. Nah, itu kita di pramukaan itu intinya kan membentukkan karakter ya. Sehingga kegiatan itu bisa banyak berupa fun camp, outbound, outing kayak gitu. Itu yang kita berikan kepada anak dan itu pun kita tawarkan mereka pindah kemana kayak gitu, dan itu kita sampaikan juga terkait kepada orang tua kayak gitu, terkait dengan keamanan dan juga biayanya. Ya, sebenarnya dalam bentuk aktivitas sosial ini apa yang dilakukan sekolah agar anak-anak bisa belajar menghargai diri bersama? Ya, yang kita lakukan adalah melakukan kegiatan-kegiatan yang memadukan kelompok kayak gitu, kegiatan kelompok ya. Kita membuat suatu program keterampilan, contohnya kita membuat yaitu lomba memasak kayak gitu. Nah, itu kan butuh kerjasama, tidak mungkin satu-satu kayak gitu. Nah, disitulah anak-anak itu dituntut untuk bekerja sama terkait dengan sosialnya terhadap temannya. Jika mereka ada yang egois salah satu, maka itu tidak akan bisa menghasilkan juara atau mereka tidak bisa mendapatkan hal yang baik. Jadi makanya kita berikan motivasi dan profil bahwasanya kegiatan ini membutuhkan kerjasama atau sosial terhadap temannya yang saling membantu, saling mendukung dan saling bekerja sama. Anak-anaknya untuk dari guru, apakah ada kegiatan mahasiswa ini bisa belajar dari pelajaran
guru atau Nah, kita ada yang namanya GPH, Gerakan Hidayatullah itu. Dari kakak kelas itu kita pilih murid-murid yang teladan tadi ya, yang berprestasi. Kita berikan contoh kepada mereka bahwasanya mereka ini sudah banyak menghasilkan piala, sudah banyak memenangkan kejuaraan, dan mereka juga patut mendapatkan gelar murid teladan juga karena kedisiplinan mereka. Nah, kita harapkan kita generasi berikutnya untuk ada di kelas itu bisa mencontoh kakak-kakak kelas ini, sehingga generasi tentang kedisiplinan itu tadi itu tetap berjalan begitu. bagaimana sekolah ini menyiapkan guru agar bisa menjadi contoh yang baik gitu. Ya, kita melakukan pembinaan ya setiap pekan untuk semua guru. Jadi guru itu setiap pekan kita ajak diskusi musyawarah baik itu tentang kejadian-kejadian yang ada di sekolah atau kejadian yang ada di kelas, dan juga terkait dengan pembinaan profesionalisme guru. Sebagai guru, kita harus bagaimana memperlakukan anak-anak gitu. Terkait dengan pembelajaran ini, apakah guru ini diberi ruang untuk mengembangkan kegiatan seperti BBL, BPS, atau diskusi yang bersesuaian dengan aktivitas belajar? Ya, kita berikan ruang itu biasanya di setiap hari Sabtu sebelum kepulangan sekolah itu 15 menit. Itu guru itu akan merancang bersama murid anaknya pekan depan ini kita belajarnya seperti apa ya gitu. Materinya kita sounding judulnya terkait dengan ini kayak gitu, sehingga media pembelajaran yang disiapkan guru pun itu satu pekan sebelumnya kayak gitu, dan melihat berdasarkan kebutuhan murid juga kayak gitu. Murid nyamannya belajarnya seperti apa, atau alat peraga yang kita gunakan seperti apa, apakah cukup alat digitalisasi atau memang membutuhkan alat peraga yang nyata seperti itu. Kemudian selanjutnya mengenai teknologi, misalnya teknologi sudah sangat dekat dengan anak ini, bagaimana sekolah memanfaatkan teknologi tersebut untuk kegiatan belajar? Ya, kita alhamdulillah mulai dari kelas atas ya, itu sudah kita usahakan setiap kelas itu terpasang TV atau LCD. Gitu, dan juga kita menggunakan smartboard itu di ruang meeting rapat dan juga di perpustakaan harapannya seperti itu. Kita ada TV sehingga anak dalam belajar itu mereka sudah kita arahkan untuk digitalisasi gitu. Nah, terus kita lagi mengembangkan juga yang namanya perpustakaan digital. Sehingga anak perpustakaan itu tidak hanya buku nyata kayak gitu. Kita arahkan mereka kalau berada dengan gadget atau apa itu untuk apa yang kita upayakan menengok data soal atau buku koleksi yang ada di kita. Dan kita kerjasama juga dengan perpustakaan Al-Hikmah miliknya Aroma Putri yang di sebelah. Kayak itu juga ada. Kayak itu perpustakaan yang kemarin dilombakan juara 2 tingkat nasional kayak gitu. Tapi dengan menggunakan teknologi pasti kan ada kekeluargaan Ya, di mana sekolah ini menggunakan akan menjawab agar sesuai tidak salah menggunakan teknologi. Ya, terkait dengan teknologi kita arahkan. Kita perlu pemahaman kepada murid-murid, kepada anak-anak, kepada siswa bahwasanya teknologi itu kalau digunakan secara benar, maka insya Allah itu akan sangat mendukung sekali dengan kegiatan mereka belajar, terutama penggunaan AI, ChatGPT dan lain-lain, kayak Canva dan lain-lain. Itu sudah kita kenalkan, terutama mereka yang mengikuti eskul fotografi kayak gitu. Kita punya eskul fotografi dan mereka sudah bisa menggunakan gadget kayak gitu. Dan juga terkait dengan eskul robotik yang mereka penggunaan laptop terkait merancang kegiatan robotik atau pembuatan sistem yang ada di robotik kayak gitu. Dan kita atasi terkait dengan apa itu penggunaannya gitu. Dan kita kerjasama juga dengan orang tua kayak gitu. Untuk kegiatan anak terkait dengan gadget ini kayak itu kita batasi sehari maksimal mungkin 2 jam seperti itu. Kemudian mungkin tantangannya dari menerapkan pembelajaran ini dengan memperhatikan aspek psikologis siswa Ya, itu adalah satu otomatis adalah kemampuan muridnya. Kemampuan murid itu berbeda, terus dari segi ekonominya juga kayak gitu. Nah, alhamdulillah kita ya kalangan menengah atas lah atau middle up lah kayak gitu ya, sehingga murid sendiri minimal gadget itu ya punya kayak gitu. Terus untuk yang lainnya terkait dengan tablet ataupun laptop ataupun perangkat lainnya elektronik itu sebagian memang punya, sebagian itu ada yang belum memiliki. Tantangan kita itu memang di situ. Kalau memang semuanya memiliki, kita sangat enak sekali tinggal gas saja untuk semuanya digitalisasi. Tapi kita sudah merintis yaitu terkait dengan ujian sekolah, dan kita sudah terapkan mulai semester ini itu ada satu kelas itu sudah menggunakan digitalisasi. Jadi kita tidak satu ujian itu tidak ada yang namanya kertas cetak atau jawaban di kertas tidak, semuanya langsung masuk di aplikasi kayak gitu. Jadi aplikasi kita menggunakan bervariasi, ada yang full form, ada aplikasi sistem informatika yang kita miliki seperti semacam kayak LMS kayak gitu, jangan itu. Nah, dari situ kita lagi coba sistem itu. Satu kelas alhamdulillah kemarin berjalan, tidak ada komplain, anak-anak pun apa yang merasa nyaman karena saat mengerjakan ujian mereka yang suka dengan gadget, mereka terwadai dengan gadget itu, sehingga di rumah mereka sudah tidak lagi menggunakan gadget itu. yang terakhir mungkin faktor utama keberhasilan anak belajar di SMA ini seperti apa gitu. Faktor yang menentukan keberhasilan anak di sini adalah satu ini ya, sinkronisasi visi misi kita. Dari awal tahun baru itu mesti kita lakukan pemanggilan satu orang, ya kita punya masa orientasi orang tua. Karena di sekolah itu kan ada masa orientasi siswa ya, atau murid atau MPLS, kita punya masa orientasi orang tua. Itu kita lakukan itu sehari atau 2 hari sebelum masa MPLS-nya murid, pengenalan sama murid. Kita undang semua orang tua, kita disitu melakukan sosialisasi terkait dengan profil output sekolah. Dan untuk menghasilkan profil output sekolah itu tentu saja tidak bisa hanya mengandalkan dari sekolah, karena murid yang ada di dalam rumah tidak 24 jam dari sekolah. Kayak gitu, saat di sekolah harapannya itu ada akhlaknya itu kita kodok, anak kita perbaiki, harapannya di rumah pun didukung. Yaitu melalui buku-buku ataupun melalui home visit tadi. Sehingga profil output yang diharapkan dari sekolah dan juga dari orang tua itu bisa tercapai. Seperti itu. Kemudian untuk inovasi dan harapan Bapak untuk guru serta siswa dalam menggunakan pembelajaran ini bagaimana ke depan? Nah, ke depan kami akan melakukan yaitu SRA sekolah ramah anak ya, sekolah ramah anak, dan tentu saja kita kaitkan dengan kebutuhan yang sekarang yaitu berbasis IT kayak gitu, sehingga anak pun dalam hal IT orang tua itu tidak lagi bingung kayak gitu kan itu, dengan itu sehingga dia bisa menghasilkan profil output yang tidak gaptek, itu yang sudah sesuai dengan tuntutan zaman kayak gitu. Bagaimana Ibu menanamkan kebiasaan baik seperti disiplin dan tanggung jawab di kelas? Yang pertama itu kan kita sampaikan dulu karakter yang akan kita temui, kita sampaikan dulu, dan konsekuensi yang harus dihadapi anak ketika anak tidak menghadapi untuk tidak langsung dihadapkan dengan konsekuensi seperti itu, tapi kita beri kesempatan kepada anak untuk bertahap belajarnya. Kemudian di kelas apakah Ibu ini menggunakan ujian atau hukuman itu dalam melakukan pembelajaran? Ya, tentu apresiasi pada anak itu sangat penting ya, apalagi perbuatan yang baik yang diapresiasi itu sangat penting. Terus terkait konsekuensi juga kita lakukan ketika sikap atau tindakan anak dilakukan secara terus-menerus. Ya, ketika dalam mengajar ini, bagaimana cara Ibu agar anak-anak ini tidak hanya menghafal pembelajaran, tapi juga benar-benar memahami pembelajaran itu? Kalau dalam pelajaran saya, dasar itu selain diajarkan teorinya, selain anak juga dilatih untuk mengerjakan latihan-latihan yang terkait dengan materi itu. Kalau di dalam dasar itu kan misalkan penggunaan cara membuat kalimat, susunan membuat kalimat itu misalkan dalam bahasa Indonesia jadi subjek daripada objek. Nah itu dilakukan berulang-ulang. Selain dijelaskan di depan, anak-anak juga dikasih tugas membuat kalimat dasar secara mandiri. Jadi berulang-ulang agar anak paham teorinya juga paham prakteknya. Nah, kemampuan siswa ini kan berbeda-beda ya biasanya. Nah, bagaimana caranya Ibu untuk mengatasi hal tersebut? Tentu dengan pendekatan secara intensif kepada siswa-siswa yang perlu membutuhkan pendampingan khusus. Kemudian bagaimana dalam kelas ini Ibu menciptakan suasana yang nyaman dan bisa membuat anak ini percaya diri? Kalau di dalam pembelajaran bahasa Arab biasanya ada nyanyi bahasa Arab, gitu, game, mainan, bukan suasana cair, terus tanya jawab secara lisan dengan bahasa Arab. Terus menurut Ibu bagaimana hubungan emosional antara Ibu dengan siswa di kelas? Kalau misalnya ada siswa yang sedang sedih, apakah bagaimana langkahnya Ibu untuk memotivasi? Kalau saya biasanya melakukan pendekatan sedikit-sedikit gitu. Jadi tidak langsung, kadang anak itu kan tidak terbuka ya, ada yang terbuka, ada yang banyak cerita, ceritanya langsung jawab, ada yang tidak langsung terbuka. Jadi ketika suatu peristiwa misalkan dia sedih, ya dibiarkan dulu. Tapi waktu dia udah tenang, nanti kalau sudah tenang, nah ketika sudah beberapa waktu, nanti kita gali lagi informasi lebih mendalam. Nah dari situ nanti biasanya anak terbuka. Ketika peristiwa itu sudah terjadi, kalau anak masih sedih, nah itu tidak bisa dibaca. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran ini, apakah anak juga sering belajar dengan temannya, kerja kelompok itu apakah ada? Ya, kalau di dalam pembelajaran bahasa Arab itu ada namanya monolog atau keterampilan berbicara, itu kan harus berpasangan. Ada juga tugas yang lain mungkin
bikin tugas membuat kalimat itu kalau misalkan bisa mandiri, oke, kalau nggak bisa berkelompok. Kemudian, Ibu apakah sering memberi tugas atau kegiatan yang membuat siswa ini bisa belajar melalui pengalaman langsung, praktek langsung? Ya kalau dalam bahasa Arab memang harus pengalaman langsung ya, karena kalau cuma mendengarkan itu pas membosankan gitu. Jadi seperti pengalaman langsungnya misalkan percakapan langsung, membuat gambar langsung, jadi hanya mendengarkan saja atau membaca memotong sendiri. Pernah melakukan percakapan langsung dengan orang Arab mungkin? Kalau anak belum pernah diajar ke sana karena belum ada koneksi untuk dengan artis gitu. Kemudian, nah saat ini juga teknologi kan berkembang dengan cepat. Nah, ini apakah Ibu juga menggunakan media-media yang berbasis teknologi juga atau bagaimana? Kadang kita pakai itu, apa YouTube itu yang berisi dengan apa lagu bahasa Arab. Kadang juga pakai PowerPoint dan mengenai materi gitu. Sesuai dengan kebutuhan gitu. Terus penggunaan teknologi kan pastinya nggak selalu untuk yang positif gitu, mesti ada beberapa yang negatif. Nah, Ibu bagaimana dalam mengatasi tersebut agar siswa itu tidak menggunakan teknologi ini sebagai hal yang negatif? Terkait itu terkait misalkan penugasan mandiri kita belum sampai di level ayo silakan cari di internet sendiri, itu belum sampai di tahap itu, kita masih di tahap menyajikan materi. Jadi fokusnya kita gitu ya. Karena bahasa Arab ini terkait komunikasi gitu kan. Jadi kalau mencari informasi dari internet secara mandiri belum bisa gitu. Terus juga kalau mencari bahasa Arab di internet itu nanti tidak tersaring gitu sesuai dengan materinya. Kalau bahasa Arab ini di sini beda dengan bahasa Arab di luar gitu. Maksudnya beda itu kan ini yayasan dari luar, yayasan dari luar itu kan punya buku panduan bahasa Arab sendiri, beda dengan bahasa Arab yang sini SDIT gitu. Nah, RMI itu sumber belajarnya beda. Jadi efektivitasnya belum. Cuma ketika kita sebagai guru menyajikan materi menggunakan media, nah kita cari media siswa. Jadi kita bikin sendiri terus ditunjukkan anak-anak. Yang terakhir mungkin tantangan dalam menerapkan pendekatan psikologis di kelas itu apa? Anak-anak tadi berbeda-beda. Ya, anak kan banyak ya. Jadi nggak belum semuanya terfasilitasi untuk itu pendekatan dan sebagainya. Mungkin anak-anak yang aktif, nah itu bisa kita gali informasi lebih dalam. Tapi ketika anak yang diam itu yang belum terfasilitasi. Kadang anak yang diam ini ketika ditanyai pun juga nggak mau cerita, nggak bisa dibaca gitu. Jalannya yang Nah, kemudian mungkin untuk harapannya atau mungkin usaha dari Ibu untuk menyeimbangkan itu bagaimana? ya kita lakukan pendekatan ya, tapi berarti banyak waktu lagi untuk sama anak. Jadi banyak anak yang biasanya anak yang aktif itu kita gitu. Misalnya kita ditanya, tapi kita juga meluangkan waktu ke anak yang jarang ke kita, jarang mendekati kita gitu. Ya, mungkin saya ingin bertanya mengenai penerapan psikologi dalam pembelajaran. Nah, yang pertama ini bagaimana Ibu biasanya menanamkan kebiasaan baik seperti disiplin atau tanggung jawab di kelas? Menurut saya biasanya itu dimulai dari hal kecil dulu. Seperti kayak kalau disiplin itu bisa dimulai dari datangnya, datang tepat waktu, kemudian selain itu juga biasanya ketika pagi hari setelah anak sholat itu kami tanyakan ke anak bagaimana sholatnya, terutama di sholat subuh yang lebih banyak anak-anak itu terlambat itu kan sholat subuhnya. Dari situ saya tanyakan siapa yang sholat subuhnya terlambat hari ini. Dari situ insya Allah nantinya akan sedikit demi sedikit rasa disiplin anak-anak. Kalau terkait dengan tanggung jawab mungkin dengan barang-barangnya sendiri dulu yang ada di kelas, yang ada di meja, apa yang sudah dikeluarkan di atas meja, apa yang misalnya sisa sampahnya itu bagaimana caranya untuk membersihkan kembali. Tuh, harus tahu mau diapakan barangnya itu tadi sebelum digunakan mejanya harus seperti apa. Mungkin dari hal kecil seperti itu harus menanamkan disiplin dan tanggung jawab. Ya, disiplin mungkin terkait dari katanya dan dari sholatnya. Dan misalnya jika anak tersebut rajin, apakah diberi ujian? Oh ya tentu itu kalau ujian ya. Kalau ada yang kurang rajin, apakah ada hukuman atau Ya konsekuensinya tapi tidak langsung pada saat itu. Jadi seperti kita lihat dulu berapa kali ya, kalau berurutan 3 kali berturut-turut masih tetap seperti itu, otomatis kan harus diberi konsekuensi ya. Tapi kalau masih pertama itu kita beri penguatan, ayo semangat ya besok dan lebih awal lagi, atau kita tanyakan dulu sebelum diberi semangat itu kenapa sih kok terlambat, atau misalnya di rumah kan kadang anak-anak itu juga persiapan pagi itu butuh waktu yang panjang ya. Ada yang bangun siangan, ada yang dari faktor orang tuanya yang mengantarkan, karena semua itu diantar, tidak berangkat sendiri. Jadi otomatis faktor orang tua juga bisa jadi menjadi alasan anak. Setelah tahu alasannya kita beri motivasi, yuk semangat ya jangan terlambat. Besoknya kalau masih terlambat atau 2 kali terlambat, jadi tanya lagi, masih sulit sekali berangkat pagi gitu. Kemudian kita kasih konsekuensi yang ringan, misal buang sampah, nanti kita tolong buang sampah ya pulang sekolah, atau melaksanakan membantu piket temannya. Nah, baru nanti kalau sudah 3 kali atau lebih masih tetap seperti itu, berarti kan berulang-ulang yang dilakukan anak itu, baru itu konsekuensinya yang agak berat gitu. Selain itu kita juga menginfokan ke orang tuanya ya terkait dengan disiplinan tentang sekolah anak. kemudian mungkin dalam mengajar, bagaimana cara Ibu agar anak-anak ini tidak hanya menghafal tapi benar-benar memahami pembelajarannya? Tidak hanya menghafal tapi harus paham konsepnya, itu yang pertama ya. Kalau hanya menghafal saja nanti ketika ada masalah yang tidak sama dengan diberikan oleh gurunya ini nggak bisa menyelesaikannya kalau tidak paham konsep ya. Jadi harus paham dulu konsepnya, memahamkan dulu konsepnya, baru nanti ke menghafal gitu. Kalau di matematika sendiri ya memberikan konsep itu bisa dengan memberikan dengan klasikal ke anak-anak. Kemudian dalam pembelajaran di kelas ini bagaimana Ibu bisa menciptakan suasana yang nyaman dan bisa membuat anak percaya diri? Kalau itu sangat penting Mbak ya, karena ketika anak nyaman belajar pun anak tidak terpaksa ya. Tapi kalau anak kita datang itu sudah anak takut, akhirnya apapun yang kita ucapkan tidak akan masuk ke dalam diri mereka. Yang pertama itu harus nyaman dulu. Biasanya saya sapa dulu anak-anak, saya ajak bicara sesuai dengan tingkatan mereka. Kalau sudah kelas 6 misalnya itu ditanya hari ini ngapain, kita menyapanya absensi itu biasanya dari mulai dari absensi itu sudah mulai membuat anak-anak itu senang. Kalau senang otomatis mereka sudah merasa nyaman ya dengan kita. Apalagi matematika biasanya stereotipnya kan menakutkan. Begitu betul. Hitung ya, begitu gitu kan ya. Tapi dengan diawali kita biasanya saya absensi itu dengan nggak cuma sekedar manggil namanya aja. Ya. Jadi kadang, yuk hari ini kita panggil Ustazah jawabnya kalau pagi sarapan apa hari ini. Kadang di asal itu anak akhirnya lama-lama, Ustazah ayo hari ini pertanyaannya apa? Tanya apa ya? Kurang suka aku perasaan. Kadang apa jalan kesukaan. Dari situ anak-anak mulai senang ya. Nggak sama anak itu. Gitu. Oke, kemudian selanjutnya dalam kegiatan belajar ini apakah anak-anak sering belajar dengan teman atau menunggu hal baik dari guru? 50-50 ya kalau itu. Kadang-kadang hal baik dari guru itu juga perlu untuk ditiru anak-anak, hal baiknya. Tapi kita pun juga tidak menutup kemungkinan bahwa ada anak yang tidak nyaman ketika terlalu diajar oleh gurunya. Jadi ada anak yang tipe anak yang ketika belajar dengan tutor sebaya itu malah lebih nyaman, akhirnya materi pun akhirnya malah lebih mudah masuk ketika diajar oleh anak.
Jadi di dalam kelas itu apakah juga ada kelompok gitu? Ya, tapi tidak seterusnya begitu ya. Ada saatnya mereka berkelompok, ada saatnya mereka untuk kami ajarkan secara klasik. Kemudian dalam memberi tugas ini apakah ada memberi tugas mengenai membuat siswa belajar melalui pengalaman langsung atau praktek? Ya, ada. Contohnya mungkin Kalau matematika ya, kalau matematika identik dengan mencari soal. Jadi saya memberikan tingkat kesulitan soal itu sesuai dengan kemampuan anak-anak. Jadi saya berikan potongan-potongan tugas itu mbak, misalnya soal mulai dari soal yang mudah sampai soal yang paling sulit dengan bobot masing-masing, gitu, dengan bobot poin masing-masing. Saya bebaskan, saya tidak menyampaikan ke anak-anak bahwa nomor 1 ini soalnya mudah, nomor 2 soalnya kesulitan, nomor 4 nanti poinnya 4 berarti soalnya sulit banget itu enggak. Tapi kalian boleh memilih, ya mau pilih soal nomor berapa, monggo silahkan. Kamu mau poin 1 di soal nomor 1 semuanya boleh, silahkan. Yang penting kalau mau nilainya banyak berarti harus kamu hitung sendiri nanti. Kalau kamu mengerjakan poin 1 nanti harus mengerjakan 10 soal, misalnya seperti itu. Tapi untuk anak-anak itu untuk anak-anak yang kurang sangat membantu. Jadi mereka kan kalau kita berikan secara semuanya sama, ada anak yang nggak bisa, ini kan kesulitan. Ada anak yang sudah pintar banget, sudah lancar, receh banget soal itu kan gitu. Makanya kalau untuk anak-anak yang sudah bisa, mereka malah milih yang soal-soal sulit. Aku mau mengerjakan, ya mereka akan berpikir apa kalau misalkan banyak, aku ngambil poin yang banyak aja gitu. Biar aku cuma mengerjakan misal 2 atau 3 soal selesai. Kalau yang poin 1 kan harus 10 soal misalnya. Itu sangat membantu. kemudian mengenai teknologi, apakah dalam mengajar kelas itu juga menggunakan teknologi dalam pelajarannya? Alhamdulillah juga memakai. Contohnya mungkin dari teknologi Pakai internet juga pernah, pakai video juga pernah. Sekarang itu kan lagi boomingnya AI ya. Kalau untuk mencari soal-soal biasanya anak-anak saya ajarin. Jadi nanti biar di rumah itu untuk belajar mereka tidak hanya mengandalkan, kalau mengandalkan buku aja kan juga kayaknya orang tua memberikan buku latihan soal juga terlalu banyak. Karena mereka sekarang saat ini itu sudah hampir 90% kan ya. Dipakai HP-nya itu untuk mencari latihan soal. Gimana? Bisa di Google, bisa gimana caranya? Nanti ternyata sih kita untuk coba mencari soal. ya untuk belajar melalui internet, internet kan tidak selalu hal positif bilangnya, ada juga yang negatif, bagaimana itu bisa mengawasi atau memastikan siswa itu enggak ke hal-hal yang itu. Kalau di sini kan tidak diizinkan untuk membawa HP kan. Jadi kalau memang mau menggunakan internet, otomatis kan ada saya kan, makanya punya saya, perangkat milik saya, jadi kan komersial dan bisa dilihat oleh teman-teman yang lain apa yang mau dilihat oleh anak itu. Yang terakhir mungkin tantangan terbesar dalam menerapkan pendekatan psikologi di kelas ini seperti apa? Tantangannya adalah saat ini itu karena saya pegangnya kelas atas dan perempuan, tantangannya paling utama adalah bermain hati dengan anak-anak ya. Karena anak-anak sekarang itu apa ya, didekati terlalu mendalam juga mereka nggak nyaman, tapi terlalu jauh juga mereka nggak suka. Jadi ya gimana caranya saya harus mencari cara sekiranya mereka bisa menerima kehadiran saya di dalam dirinya. Itu mungkin strateginya bagaimana untuk mengatasi itu? Kalau itu biasanya sering saya ajak bicara anak, entah itu pas istirahat gitu ya, saya ikut mereka makan, awal-awal ngobrol dengan mereka gitu. Nanti lama-lama ketika mereka sudah nyaman, itu saya memasukkan apa yang permasalahan apa yang mau saya gali dari anak. Yang terakhir sekali harapannya untuk anak-anak yang belajar di Arafah ini seperti apa? Semoga anak-anak menjadi anak-anak yang semakin solihah, semakin solid, bisa menghadapi tantangan zaman saat ini gitu ya, yang semakin sulit mungkin ya sekarang itu dengan perubahan-perubahan yang ada mereka, sekarang mereka siap menghadapi semua. Kamu di sekolah ini berbuat baik nggak? Beraturan nggak? Sedikit banyak sih. Kadang kalau anak pasti ada pelanggar. Oh gitu. Terus kalau misalnya pelanggar itu dari dulu ada hukuman kan? Ada. Contoh hukumannya Contoh utamanya kayak lagi 8 kali, Oh, gitu. capek 50 kali kan gitu. Pokoknya mati fisik atau mental ya, di sini gampang. Enggak, yang paling ini. ya, jadi hukumannya nggak berdasarkan hukuman olahraga ya? Olahraga. Oke, terus aturan-aturannya itu di kelas seperti apa? Aturan di kelas contoh kalau pas ngaji. Kalau pas ngaji itu gimana ya? Kalau ngobrol didenda, jadi ada pelanggaran kayak sender, terus di menunjukkan kaki di samping gini denda. Oh gitu, Ada denda. 1.000 2.000 gitu kalau ngaji. Kalau pelajaran lain biasanya kayak biasa kalau sudah selesai pelajaran, saya boleh main. Oh gitu, jadi ada waktu. Ada waktu untuk main, ada waktu untuk belajar. Terus kalau misal hukum kita saya gimana? Kapok masih bilangin nggak? Nggak. Ya. Terus kalau misal selain hukuman, kalau misal kamu di kelas itu ada menjawab soal itu ada hadiahnya nggak? Enggak, ya di sini kan sekolah swasta kan. Ya. Jadi lebih ke akademik. Oh, iya. Jadi kayak mungkin nilai gitu aja kan ya? Nilai. Kalau bisa menjawab gitu bisa nilai gitu. Oke, terus kalau nilai mengajar di kelas itu kamu bisa cepat ngerti nggak? Biasa dari guru itu. Lumayan. Oke. Kalau misal ada sesuatu yang nggak paham, apa yang kamu lakukan? Ya nanya sih ke guru, kalau misalkan gurunya apa namanya penjelasannya masih nggak ngerti, udah jelas nggak ngerti ya, hanya teman atau internet. Oh gitu. Kayak gitu. Oke. Terus enak nggak? Kamu nyaman nggak di sekolah gitu? Nyaman. Jadi fasilitasnya selain kerja di kelas juga, yang lain-lain kegiatan lain juga enak. Oh gitu. Yang banyak teman di sini. Lumayan. Terus kalau misal kamu kan yang banyak teman, berarti kamu kalau misal disuruh cerita, disuruh ngomong ke depan itu berani kan ya? Oke. Terus kadang-kadang malu sih. Terus kalau malam gitu apakah ada ini dibantu sama guru nggak? Misal gurunya menyemangati gitu. Ya disemangati malah apa namanya, kalau misalkan didorong. Misalkan? Kalau misalkan mau nunjukin malah guru yang di belakang itu malah gitu aja. Oh berarti di kelas itu gurunya belajar. Ada 2 guru wali kelas sama guru Oh gitu. Berarti setiap pelajaran ada kelasnya beda. beda. Jadi ada guru khusus yang matematika, PP, PAI, hadis, guru beda. Ya baik. Terus kamu kan tadi bilang punya banyak teman kan. Berarti kamu seneng nggak kalau misal belajar bareng sama teman gitu? Paling seneng kalau kerja kelompok, paling seneng. Kenapa? Pas kerja kelompok. Kerja kelompok itu rasanya lebih apa ya? Ada yang kalau misalkan banyak yang bantu, nyemangatin, terus hasilnya juga sesuai ekspektasi. Oh gitu. Terus kayak misal teman-teman atau enggak guru itu bisa kamu ambil dari contoh nggak? Teman dan guru di sekolah ini itu berlaku baik itu bisa kamu contoh nggak? Contohnya kayak ini nih ngelatih public speaking. Nah gitu, itu yang diterapkan. Kayak gitu. Terus kerja kelompoknya kamu bentuknya gimana? Dia belajar materi belajar apa disuruh praktek? Dua-duanya. Ada contohnya nggak? Prakteknya kayak gimana? Contoh yang praktek kayak bikin poster olahraga contohnya ya. Jadi itulah. Nah gitu ya. Saya jelaskan. Oh, kamu tadi bilang kalau misal pas belajar kan kamu dari internet ya? Kamu dari internet itu lalu apa? Bisa pakai HP atau? Kebanyakan HP, kalau misalkan HP pakai HP, saya laptop. Gitu. Boleh ya tadi bawa HP itu. Di sini boleh asalkan dari pakai waktu pelajaran, ditaruh di kantor. Oh, berarti Biar belajar belajar. bisa pakai. Yang bikin apa yang
setiap hari. Yang pertama tuh motivasi dari orang tua sama guru. Karena kan orang ini masih senang main gitu. Iya benar-benar. Ya kan, kamu ada budak-budak itu nggak kayak banyak Kadang main. ya kan. Tapi dari lingkungan dulu sama orang tua itu Ya berubah. Jadi kayak dulu sukanya main yang itu aja kan beda-beda. Kayak dulu sukanya main game contohnya kan. Sekarang jadi nggak main game lagi, main yang di luar gadget. emang untuk motivasi yang diberikan kan kayak gimana? Contohnya motivasi dari orang tua ya. Kamu kalau sekolah di sekolah yang mahal itu sebenarnya enak. Tapi kalau kamu tuh nggak dari sekolah itu, apa hasilnya? Bisa jadi motivasi. Motivasi biar semangat sekolah. Jadi supaya orang tua itu nggak buang-buang uang contohnya yang kayak contohnya di maaf ya ini bukan di sekolah lain. Banyak sekolah di Indonesia itu yang sekolahnya mahal tapi anak-anaknya tidak dapat. Nah dari itu saya sampai di sini ingin jadi anak yang beradab, ingin jadi anak yang pintar di sekolah ini. Terus kamu kalau menurut itu di sini belajarnya tadi seru, jangan ya kan? Serunya itu gimana? Ya itu tadi main, ya main bisa main, suka aja bisa main. Yang punya Punya waktu sendiri. Di sini juga diajarkan pemahaman waktu. Apa sih namanya itu? Apa namanya itu? Pokoknya mengatur waktu, belajar mengatur waktu. Oh, oke. Terus kalau misalkan kamu ada perasaan yang kurang dari sekolah ini, kayak misal ada yang kurang itu kamu berharapnya apa? Dari sekolah ini. Apa sih yang kurang dari sekolah ini? Tidak Tidak ada. Oke. Yang kedua itu yang selama sekolah di SMA ini berlaku baik. Insya Allah. Oh insya Allah. Iya, pernah nggak aku kan? Pernah. Apa? Gimana? Itu kan pernah. Oh gitu. Kamu pernah? Oh pernah. Apa? Oh itu juga. Nah terus kalau misalnya kalian pernah aturan itu dari sekolah ada aturan ada tiap kali. Lalu apa? Oke, terus gimana rasanya kalau misalnya kalian dapat dukungan kayak gitu gimana? Kapok kah? Apa gimana? Kapok? Bulan lagi? Enggak? Bener nggak? Ya, terus kalau kan bisa sebutkan nggak kayak aturan-aturannya itu ada apa aja sih sekolah? Apa? Nggak ada gitu ya? Oke, terus kalau misal tadi kan dukungan nih, kalau misal ujian pernah nggak dari dulu tuh menguji pelajaran dan kalian berbuat baik, pernah? Gimana? Ya, melalui kata-kata gitu kan? Apa dikasih lagi gitu? Kata-kata gitu, oke. Terus kalau misal pembelajaran kelas nih kalian dikasih pelajaran sama guru itu kalian bisa nyambungnya nggak sama teman-temannya? Bisa. Terus ada kesulitan nggak kalau misal kamu nggak paham sama yang ini atau ini kalian ngapain kalau nggak paham gitu? Kayak dulu kamu jawab dong. Kayak dulu kamu. Jadi kamu nggak? Belajarnya gimana? Dari buku aja? Apa? Jadi pakai internet juga nggak? Cari-cari info di internet. Oke. Terus nyaman nggak kalau di sini? Nyaman. Terus guru-gurunya juga baik-baik. Apa ada guru? Guru-gurunya gimana? Baik-baik. Terus selama pembelajaran itu kalian ada nggak belajar bareng sama kelompokan gitu? Nggak tugasnya contohnya gimana? Kelompokan kayak gitu. Oke, berarti ada kelompokannya gitu ya. Terus menurut kalian nih teman-teman sama guru bisa kalian berikan contoh? Bisa. Contoh yang gimana? Kayak sikap apa yang guru lakukan yang kalian lakukan? Misalnya mungkin gurunya kalau ketemu sama teman guru lain saling berteman kah? Atau gimana? Sama? Contohnya yang sama? Oh, nggak ada semua. Oke, kamu? Contoh sikap guru yang bisa kalian contoh apa? Kamu apa? Contohnya? Hah? Oh, kamu pada tempatnya. Oke. Terus kalau misalnya tadi kan ada kerja kelompok gitu kan? Kalian suka nggak kalau lagi ada kerja kelompok itu? Nanti kerja kelompok apa kerja sendiri? Kerja sendiri. Kerja sendiri ya? Kerja kelompok apa alasannya? Kenapa bisa kerja kelompok? Kerja sendiri. Seru. Oh, bisa juga gitu. Ya? Oh, ya. Terus bisa sesuai sama apa yang kalian jawabannya. Oke. Kalau kalian pernah nggak belajar lewat HP atau internet? Ini bisa dari sekolah belajar info dari internet. Pernah belajar lewat HP atau internet. Nah, terus kalian kalau misalnya dapat informasi dari internet itu, kalian cerita lagi nggak sendiri? Nggak, kalian sendiri. Oke. Terus menurut kalian dari internet itu membantu nggak sih kalian proses belajarnya? Membantu. Tapi seberapa sering cara pakai internet? Berkali-kali. Oke. Kalian buat belajar atau main game? Oke. Terus ini pertanyaan terakhir ya. Ini motivasi kalian apa sih buat bisa sekolah terus kali? Kalian tadi juga main game, tapi kalian sekolah terus kali apa? Jadi selesai. Ya, kan ini ya, teman-teman itu masih suka main game ya. Pernah nggak sih kepikiran buat bolos gitu? Pernah nggak? Oh pernah. Itu pikiran aja sampai telepon gitu. Pikiran aja. Nah, kalau bisa ada sekolah. Ya, pokoknya di sini gitu. Oke, nah terus menurut kalian kalau di sini seru, nyaman kan tadi? Nah, kalau misalnya kalian bisa nyebutkan nih, apa sih yang kurang dari sekolah ini? Bisa kan? Kalian yang pulang. Bisa dari semuanya. Jadi harapannya kebersihannya bisa digunakan. Ya? Kebersihan juga. Oh, oke. Kamu nggak ada itu. Oke. Kalian apa yang buat belajar di sini itu seru? Apa yang bikin seru? Gurunya membantu, selalu membantu kalian belajar. Guru apa aja? Oh, gimana?